وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Para jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan dari kitab Umdatul Ahkam. Kita masuk di pembahasan tentang solat berjamaah. Ada dua hadis yang sudah kita baca. Kita ambil beberapa faedah dari hadis yang sudah kita baca. Hadis yang pertama tentang solat berjamaah yaitu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala al-muallif rahimahullahu taala an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridhai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih afdal dari salat al-fadh, yakni salat munfarid, salat sendiri, bisab'in wa ishrina darajatan, sebanyak 27 derajat. Hadis ini jemaah sekalian, apa bedanya dengan hadis nanti yang kedua yang sudah kita baca juga? Bedanya, hadis yang pertama ini menunjukkan keutamaan salat berjamaah. Adapun hadis kedua nanti dari Abu Hurairah itu menunjukkan tentang hukum salat berjamaah, menunjukkan hukum salat berjamaah, termasuk hukum salat berjamaah, termasuk sebab keutamaan dilipat gandakannya tadi pahala. Baik. Adapun hadis yang kedua kita baca sedikit. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, salatu ar-rajuli fi jama'atin, salatnya seseorang. Ini diterjemahkan ini salat laki-laki. Memang rajul di sini maknanya bisa diterjemahkan seseorang, tapi yang dimaksud di sini laki-laki. Laki-laki. Karena wanita afdal salat di rumahnya. Jadi ar-rajul ini bentuk mufrad dari rijal. Rijal jamaknya. Rajul ini satu, rajulani dua, rijal banyak. Yang dimaksud di sini zakar, laki-laki, bukan perempuan. Karena perempuan afdal salat di mana? Ma'muratun bis sukun, diperintah untuk tinggal di rumah. Wa salatuha fihi afdal, dan salat di rumahnya lebih afdal. Maka hadis ini sedang membahas laki-laki di sini berkaitan salat berjamaah. Namun nanti mu'alif membawakan hadis tentang wanita kalau ingin ke masjid jangan dilarang. Nah, mu'alif juga membawakan hadis itu nanti, ya, setelah pembahasan ini. Kemudian fi jama'atin, di dalam jamaah, yakni bersama kaum muslimin berjamaah, tudha'afu ala salatihi fi baitihi. Nah, ini lafaz dilipat gandakan dibandingkan salatnya di rumahnya. Ya, ini menunjukkan para jemaah yang dimaksud laki-laki, karena yang di rumahnya memang ini perempuan. Wa fi suqihi, ini juga lebih tegas menunjukkan laki-laki di pasarnya, karena di zaman Rasulullah SAW laki-laki yang ke pasar. 25 dhi'fan, 25 derajat. Nah tadi berapa tadi? 27. Baik, ini 25. Wadzalika, yang demikian itu kenapa? Nah di sini sebab kenapa dilipat gandakannya. Wadzalika, yang demikian itu, yakni dilipat gandakannya pahala tersebut, kenapa? Annahu idza tawaddaa, bahwasanya apabila seorang berwudu, fa ahsana alwudu, kemudian memperbagus wudunya. Kan ada wudu yang sekedar sah saja, tapi di sini bersyarat kalau ingin dilipat gandakan harus wudunya
baik dan di rumahnya. Maka nanti akan kita dapat faedah dari kedua hadis ini insyaallah. Kemudian summa kharaja ilal masjid, lalu dia keluar dari rumahnya menuju ke masjid. Berarti wudunya di mana? Di rumahnya. Dalam hadis yang lain ada lebih tegas lagi disebutkan man tatahhara fi baitihi, siapa yang bersuci di rumahnya. Jadi tempat wudu kita bukan di masjid jemaah, kecuali kalau memang ada uzur. Perhatikan lafaz berikutnya, la yukhrijuhu ila shalah. Tidak ada yang menyebabkan dia keluar, tidak ada yang mengeluarkannya dari rumah kecuali salat. Artinya enggak ada niat lain jemaah. Jadi kita kalau ke masjid itu jangan ada niat sambil. Kan ada ke masjid sambil beli rokok, ke masjid sambil beli sembako. Lah kita niat sudah ke masjid saja. Jangan sambil. Ini dari hadis. La tusalli alaihi, mendoakan kepadanya, madama fi musallahu, selama dia di tempat salatnya, yakni selama dia di masjid. Ini kemarin keutamaan tentang kita menunggu salat, tidak pulang ke rumah. Walaupun enggak ada ta'lim seperti ini, apalagi ada ta'lim seperti ini, walhamdulillah. Kalaupun tidak ada, maka kita di masjid berzikir, membaca Al-Quran. Apalagi sekarang di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr. Tidak ada hari-hari yang amal saleh, apa saja amal salehnya, hatta satu huruf baca Quran, itu lebih dicintai oleh Allah daripada amal yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ditanya Rasul, walal jihadu fi sabilillah, apakah amal soleh satu huruf baca Quran itu lebih dicintai Allah daripada berperang di jalan Allah? Ditanya gitu Nabi. Karena para sahabat tahunya amal yang paling hebat ya jihad. Maka amal soleh apa saja yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, apakah juga lebih dicintai Allah daripada perang? Kata Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah. Iya, kata Nabi, lebih dicintai Allah satu huruf baca Quran. Namun sekarang ini cuma dibandingkan perang yang di luar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jelas jemaah ya? Ini luar biasa. Makanya ini jangan anggap remeh sekarang amal soleh kita nih, zikir kita. Apalagi kata Nabi, a'dhamul ayami indallah yaum an-nahar fa akshiru fiha at-takbir wat tasbih wat tahmid. Bahwa hari yang agung adalah hari nahar, hari penyembelihan ini. Maka perbanyak apa? Perbanyak di dalamnya zikir, tasbih, takbir, tahlil, tahmid. Zikir. Dan yang afdal kata Nabi dalam hadis tentang hari Arafah, khairu du'a du'a'u yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wa pada Allah pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Maka luar biasa sama. Antara tanggal 1 sampai 10 ini luar biasa. Hatta sampai tanggal 13-nya. Afdalul ayam yaumun nahar, thumma yaumul qar. Seutama-utama hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah, hari Idul Adha. Dan kemudian setelah itu baru hari tasyrik 11, 12, 13. Yaumul qar. Qar yakni menetapnya jemaah haji di Mina. Itu tanggal 11, 12, 13. Lalu Nabi perintahkan perbanyak zikir kata Nabi. Terus jemaah. Lah hadis tentang hari Arafah, perhatikan tadi, sebaik-baik doa hari Arafah. Dan perhatikan ini, sebaik-baik yang dilafadkan, dizikirkan oleh aku Nabi Muhammad dan oleh nabi-nabi sebelumku, apa itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahu ala kulli syai'in qadir. Ini zikir spesial bagi jemaah haji. Tidak ada hajian zikirnya ini terus. La ilaha illallah syarikalah wa ala kulli syai'in qadir. Termasuk kita jemaah di hari Arafah. Khususnya hari Arafah umumnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Termasuk juga nanti puasa, jangan lupa. Termasuk boleh puasa dari tanggal 1, sebab Nabi SAW karena Nabi SAW yasumu, perhatikan, tis'an min Dzulhijjah. Tis'an bukan ke-9, bukan. Tis'an yakni 9 hari. Tis'an seperti man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal. Apakah puasa di bulan Syawal itu setelah Ramadan apakah hari ke-6 atau 6 hari? 6 hari. Lafadznya sama, tis'an min Dzulhijjah. Wa yaum Asyura wa thalatha ayyam min kulli syahr. Ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
diperselisihkan keabsahan hadis itu, namun banyak penguatnya jemaah, sehingga Syekh Albani pun mensahihkan hadis tersebut. Namun kalaupun tidak hadis itu kita perbanyak puasa tidak masalah, karena keutamaan ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini 10 keramat, ini ada 3. 10 yang keramat itu ada 3. Kata Abu Uthman An-Nahdi rahimahullah mengatakan, kanu yu'azzimuna 13. Mereka para salaf mengagungkan 10 yang 3, yakni 10 keramat yang 3. Yang pertama al-awwal min al-Muharram, yakni al-ashr al-awwal min al-Muharram, 10 hari pertama bulan Muharram. Yang kedua al-ashr al-awwal min Dzulhijjah, yang kedua 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan yang ketiga al-ashr al-akhir min Ramadan, 10 yang akhir malam, yakni 10 malam yang akhir di bulan Ramadan. Nah, baik ya, jadi para jamaah sekalian, perbanyak yakni zikir khususnya di hari-hari ini. Terus nanti inti puncaknya puasa tanggal 9. Kalaupun antum tidak puasa di hari ini tidak masalah, tapi puasa di tanggal 9 nanti di bulan Dzulhijjah ini, tanggal 9 hari Arafah, jangan sampai terluput. Nabi mengatakan yukaffiru sanatal madhiyah wal baqiyah, diampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, jemaah. Ya. Baik, nah di sini cerdasnya seorang muslim. Kapan Allah membuka pasarnya, seolah-olah diobral belanja, yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan yakni pahala-pahala di musim-musim tertentu, seperti di Lailatul Qadar, seperti sekarang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan Syekh Utsaimin sampai mengatakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini lebih afdal daripada 10 malam terakhir bulan Ramadan, yang kita kemarin berlomba jemaah untuk mengejar Lailatul Qadar. Sekarang juga bahkan ini lebih afdal. Nah, ini kesalahan orang-orang Indonesia secara umum ya, terlalu mengagungkan Idul Fitri tapi biasa-biasa ketika Idul Adha. Lebaran yang hebat itu dalam Islam, kita punya 2 lebaran, punya 2 hari raya, dan yang agung itu Idul Adha jemaah. Karena terkumpulnya, kata Ibnu Hajar rahimahullah, karena terkumpulnya ummahatul ibadah, terkumpulnya induk-induk ibadah. Ya solatnya, ya zakatnya, sedekah yakni berkurban yakni, ya saumnya, ya hajinya, terkumpul induk-induk ibadah yang tidak ada di Idul Fitri. Tapi kita ini agungnya Idul Fitri, ramai. Kalau Idul Fitri ada baju baru ya, ada mudik, masya Allah, sampai macet, sampai masya Allah. Ada opor ayam kapan? Idul Fitri jemaah. Idul Adha, ada sate kambingnya insya Allah. Nah, baik. Taib jemaah, kita lanjut. Mana tadi? Allahumma, taib, malaikat mendoakan. Apa doanya malaikat? Allahumma sholli alaihi. Ya Allah, pujilah. Jadi maksud salat ya, dari Allah itu memuji, salat dari makhluk yakni mendoakan rahmat dan maghfirah. Maka di sini dari malaikat ya, berarti maknanya apa? Allahumma sholli alaihi, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ini doanya malaikat, ya Allah ampuni dia ini, ampuni dan rahmati dia. Kemudian kata Nabi, wala yazalu fi salatin, dan orang itu senantiasa dianggap sedang salat, man tadhar salat, selama dia menunggu salat. Subhanallah jemaah. Jadi kita ini dari maghrib sampai isya, sekarang nunggu salat isya, maka niatkan, ya Allah saya nunggu nih salat isya sambil ngaji ini. Maka itu dianggap oleh Allah tetap dalam keadaan sedang salat. Nah, dari 2 hadis jemaah yang kita gabungkan di sini, hadis yang tadi afdol ya, disebutkan salat berjamaah yakni afdol. Taib. Definisi jamaah itu ya. Jamaah artinya kan berkumpul jemaah. Itu kalau secara bahasa. Kalau secara bahasa arti jamaah yakni berkumpul. Namun yang dimaksud dalam istilah para ulama ahli fikih, jamaah itu ismun li aqalla ma yatahaqqaqu bihil ijtima'. Sebuah ungkapan untuk menunjukkan terhasilkannya suatu perkumpulan, wa huwa itsnan, dan itu cukup dengan 2 orang. Jadi jamaah menurut istilah ulama fikih dan di dalam kitab fikih, jamaah itu adalah
satu ungkapan untuk menunjukkan berkumpul, dan itu cukup dengan dua orang, yaitu satu imam, satunya makmum. Jelas ya? Kalau secara bahasa ya tidak pas jamaah berdua kok. Ya. Maka yang dimaksud yakni berkumpul di sini cukup dengan dua orang. Nah, kemudian jemaah sekalian, hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama yang berkesimpulan kalau sholat berjamaah tidak wajib. Tidak wajib. Dari mana dalilnya? Dari lafaz afdolu. Lah kalau afdolu berarti lebih utama, berarti yang sholat sendiri pun utama, namun tidak lebih gitu. Katanya kan begitu. Berarti sholat berjamaah tidak wajib katanya, karena afdolu maknanya lebih utama, yakni tetap masih ada utama walaupun tidak berjamaah, namun yang berjamaah lebih utama. Berarti hadis ini kata mereka tidak wajib, bisa sunnah muakkadah atau bisa hukumnya wajib kifayah. Wajib kifayah. Namun para jamaah dibantah oleh para ulama yang menyatakan wajib, bahwa hadis ini tidak sedang menunjukkan tentang hukum wajib tidak wajib, tapi sedang menunjukkan masalah keutamaan saja. Oleh karena itu berkurban kemarin ini, berkurban ya, ada pembahasan tentang hukum kurban. Sebagian ulama berdalil berkurban itu tidak wajib karena ada lafaz man arada, siapa yang mau. Yani kata Nabi, idza dakhala yani awal min Dzulhijjah, kalau sudah masuk 1 Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhiya, lalu salah seorang kalian ingin atau mau berkurban, fala ya'khudh min adfarihi wa basyarihi syai'an hatta yudhi, maka tidak boleh untuk potong kuku, potong rambut, potong bulu sampai akhirnya hewan kurban disembelih. Segi pendilanya jemaah, man aroda, siapa yang mau. Oh, berarti kalau tidak mau pun enggak apa-apa. Jelas di sini. Berarti tidak wajib berkurban. Gitu. Inilah diantara dalil yang memalingkan. Namun dibantah itu tadi, man aroda bukan berarti ini tidak wajib. Siapa yang mau, ini bukan berarti tidak wajib. Cuma karena dalil-dalil yang menegaskan wajib lebih kuat. Seperti Nabi mengatakan, man wajada sa'a falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kelapangan rezeki namun dia tidak mau berkurban, maka jangan dekat-dekat. Ini kan seolah apa jemaah? Celaan Nabi SAW. Celaan dari Nabi kepada orang yang tidak berkurban padahal mampu. Kemudian dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, ayyuhan nas, inna ala kulli ahli baitin min kulli am udhiyah. Wahai manusia, sesungguhnya atas setiap ahlul bait di setiap tahunnya wajib berkurban. Yani hadis ini tegas sekali menunjukkan ala kulli ahlil bait. Setiap kepala keluarga ini, setiap keluarga, menunjukkan berkurban tidak wajib bagi setiap muslim, tapi atas setiap keluarga muslim. Jadi satu keluarga walaupun jumlahnya 20 orang ya, karena mungkin istrinya 4, anaknya banyak, itu kan keluarga besar, cukup satu kambing, cukup satu sapi, cukup satu unta kalau mampu. Jadi tidak harus karena istrinya 4, kambingnya 4. Lah, Nabi SAW menyembelih 2 ekor kambing jemaah. Ketika menyembelih yang pertama, Nabi dengan tangannya, Nabi mengatakan apa? Allahumma hadza anni wa an ahli baiti. Ya Allah, terimalah ini kurbanku dan kurban ahli baitku. Baik, sembelih oleh Nabi. Lalu diambil lagi, disembelih lagi yang satu, kata Nabi apa? Allahumma hadza anni wa amman lam yudhi min ummati. Ya Allah, ini kurbanku dan kurban siapapun dari umatku yang tidak mampu berkurban. Yani kita ini yang tidak kurban ini telah diwakili oleh Nabi SAW dalam hal pahala yani. Dalam hal pahala. Nabi loh jemaah, untuk satu umat, untuk seluruh umatnya cukup satu kambing. Istrinya berapa Nabi SAW? Banyak. Cukup satu kambing. Maka kita pun demikian. Jadi tidak ada istilah suami kurban, istrinya pun kurban. Atau gantian katanya, tahun sekarang bapak, nanti tahun depan ibu gantian. Pengen nama, Takmir tanya, Pak Takmir, ini tahun ini suami saya ya, nanti tahun depan saya insya Allah Pak Takmir. Itu, tidak usah gitu. Tiap tahunnya wis keluarga besar fulan, insya Allah dapat pahala semuanya. Taib ya, insya Allah seperti itu dalam berkurban.
Kemudian jemaah mungkin yang ingin saya tegaskan nih tentang kurban, karena memang bukan bahasanya, namun karena ini penting perlu saya sampaikan. Hakikat berkurban adalah sabqud dam taqarruban ilallah. Ini hakikat kurban, yakni kita mengalirkan darah dalam rangka taqarrub kepada Allah. Itu ibadah kurban itu begitu. Bukan bagi-bagi daging, kurban itu bukan menghadiahkan daging, bukan makan-makan sate, kurban itu bukan. Intinya kita mengalirkan darah hewan. Likulli ummatin ja'alnahum mansakan. Setiap umat kami jadikan mengalirkan darah hewan, mengalirkan darah hewan sebagai syariat dalam rangka taqarrub kepada Allah. Setiap umat jemaah. Maka kurban ini syariat umat-umat terdahulu, syariat Nabi Ibrahim, syariat seluruh nabi-nabi, seluruh umat terdahulu, termasuk kita sekarang. Nah, hakikat kurban menyembelih, mengalirkan darah, bukan bagi-bagi daging. Itu nomor berapa itu bagi-bagi itu? Yang penting kita. Oleh karena itu ulama seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah menyebutkan ada 3 martabah dalam berkurban. Al-martabatul ula, tingkatan yang pertama, an yubashshira al-mudhahi an yadhbaha dzabihatahu. Yang pertama jemaah, dia sendiri yang berkurban menyembelih hewan kurbannya dengan tangannya. Itu yang pertama dan ini tingkatan yang paling afdal. Yang kedua jemaah, al-martabah ats-tsaniyah an yuwakkil, untuk mewakilkan di dalam penyembelihan, walakinahu huwa yashhaduhu wa ayyakuna hadiran, dianya hadir menyaksikan penyembelihan hewan kurbannya itu walaupun yang menyembelih orang lain. Bahkan sebagian ulama menyebutkan tentang kalaupun kita mewakilkan bukan sekedar hadir jemaah, tapi kita ikut megang goloknya, ikut megang pisaunya, walaupun nanti yang menyembelihkannya mungkin karena wallahu alam karena enggak bisa melihat darah kah, atau karena wallahu alam enggak terbiasa, enggak bisa pokoknya, tapi dia ikut megang jemaah. Sampai begitu para ulama, saking pentingnya kita menyembelih sendiri ini. Dan yang ketiga, perhatikan ini, yang ketiga, dia an yu'mar lil ghair, dia perintahkan orang lain an yuqima dzabihatahu, untuk ngurus kurbannya, walam lam yakun hadiran, dia tidak menghadirinya, tidak jemaah, tidak menghadirinya, dia wakilkan orang lain. Walakin an yadbah dzabihatahu fi baladihi, namun disembelihnya di mana? Di kampungnya sendiri, di kampungnya sendiri. Lalu kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, adapun sekarang yang tahwil mabalik, mengirim uang ya ila kharijil balad, keluar negeri, lalu dibelikan daging, dibelikan binatang, disembelih di sana, hadza laysat minal udhiyah wa innama sadaqatu lahmin. Yang kayak gini nih, yang ngirim duit, transfer duit keluar, lalu dibelikan kambing di sana, disembelih di sana, ini bukan kurban, ini namanya sedekah daging. Artinya jemaah, bolehnya boleh insyaallah kalau memang hajat daruratnya, tempat itu memang mungkin tidak ada yang kurban, miskin, kasihan. Namun jangan bergampang-gampang jemaah. Pentingkan kurban itu kita sembelih sendiri, kalau tidak kita hadir, kalaupun tidak hadir di kampung kita. Utamakan yakni. Jadi jangan bergampang-gampang. Taib. Kemudian para jemaah sekalian, dari hadis ini ada faedah yang bagus belum atau sudah tersampaikan kemarin, bahwa sebab tafdil, sebab keutamaan salat berjamaah tadi dengan 3 syarat. Syarat pertama apa? Takmilut taharah bi ihsanil wudu. Syaratnya apa yang pertama jemaah? Supaya kita mendapatkan derajat. Kemudian ada khilaf para ulama, jamaah ini maksudnya berjamaah di mana? Sebagian pendapat mutlaqul jamaah. Sebagian berpendapat yang penting salat berjamaah dimanapun. Tapi yang benar bukan sekedar berjamaah, tapi harus di masjid. Bukan di sawah, bukan di ladang, bukan di jalan, tapi harus di masjid. Karena apa disebutkan di sini? Disebutkan di sini, Nabi mengatakan
daripada di rumahnya, daripada di pasarnya. Karena di pasar di rumah, ma'ruf orang di pasar di rumah itu tidak berjamaah. Enggak ada berjamaah di rumah di pasar. Oleh karena itu yang dimaksud yakni berjamaah ini yang rajih di antara pendapat di masjid kaum muslimin berkaitan dengan hukum yang berkait. Kemudian syarat yang kedua jamaah al-kharij ilal masjid bi ikhlas. Keluarnya ke masjid dari rumah harus dengan ikhlas. Mana ikhlas yakni keluar memang mengkhususkan untuk sholat, tidak ada lagi niat yang lain. Bi alla yakhruja li amrin la yata'allaqu lahu bi al jamaah. Yani mana ikhlas di sini yakni tidak keluar kecuali niatnya memang satu saja untuk sholat berjamaah. Ini terkait sholat berjamaah ini karena ada hadisnya jamaah ya. Apa enggak boleh Ustaz kita ke masjid sambil niat belanja gitu ya? Bukan enggak boleh, nanti kehilangan pahala ini. Jadi kalau ke masjid niatkan saja ke masjid. Baik. Yang ketiga jemaah, syarat yang ketiga al-mubadirah bis-shalah min hina dukhulihil masjid. Ketika masuk masjid itu langsung segera salat. Salat apa namanya? Tahiyatul masjid atau qobliyah dan yang semisalnya. Jadi tiga ini dilakukan baru dapat pahala tadi. Selangkah diangkat derajat, selangkah digugurkan dosa, kemudian dilipat gandakan. Ya. Jadi dilipat gandakan pahala ini berkaitan dengan syarat ini para jemaah. Apa yang akan dia dapatkan? Yang pertama faedahnya apa? Sawabul khuta ilal masajid. Pahala langkahnya. Pahala langkah. Maka seringkali saya sampaikan jangan naik motor. Jangan naik motor. Naik 200 kilo, ya mosok aja 200 kilo aja. Maksudnya makanya diutamakan masjid itu, utamakan yang dekat rumah kita. Enggak boleh dilengkahi masjid itu. Walaupun banyak bid'ahnya, wis sabar. Ustaz, masjid rumah ini banyak bid'ah ya Ustaz. Tidak apa-apa, sabar. Yang bid'ahnya mereka sabar. Kenapa? Terlalu cepat juga sabar. Tapi kalau sampai tidak sah sholatnya, tidak tumakninah, ya tidak boleh sabar begitu. Harus cari masjid yang lain. Jadi imam cepat selama tidak merusak sholat tidak masalah. Ya. Kan cepat dalam sholat itu boleh jemaah. Namun tetap tumakninah. Awas hati-hati, cepat itu boleh. Makanya Nabi mengatakan kepada Sulaik al-Ghatfani, ya Sulaik, hal salait rakaatain, kamu sudah salat 2 rakaat. Jadi Nabi sedang khutbah, dia langsung duduk. Dan di antara adabnya Nabi luar biasa. Nabi tanya dulu. Karena bisa jadi dia sudah salat di luar masjid kah, atau di mana mungkin, atau di pojokan cuma Nabi tidak lihat. Sulaik sudah salat belum 2 rakaat? Kata Sulaik, la ya Rasulullah, belum ya Rasul. Kata Nabi, qum falyusolli falyatajawwaz. Kalau gitu cepat bangun, salatlah, dan salatnya dicepatkan, diringkas, dipercepat ya. Ini menunjukkan boleh. Yang ke berapa? Yang kedua ya. Baik. Apa namanya? Pahala langkah jemaah ya. Kemudian biquli khutwah darajah. Setiap langkah diangkat derajat, setiap langkah lagi apa? Dihapuskan dosa sampai masuk masjid. Makanya antum itu nikmati langkah, dihitung. Itu dihitung betul jemaah. Boleh antum pendekkan langkah itu boleh. Boleh pendekkan langkah. Tapi ojo teman-teman kok kayak robot antum jalan. Artinya makanya kalaupun sedang iqamah kata Nabi wa antum bisakinati wal waqar, tenang saja jalan, nyantai wes, pelan santai. Ojo kususuku buru-buru. Langkah kita subhanallah jemaah sampai masuk masjid entek wes. Makanya semakin jauh nih semakin bagus. Kan dulu ada yang mau pindah rumah ya Rasul, tak jual rumah jauh dari masjid. Kata Nabi jangan, semakin banyak langkah semakin bagus. Malah dekat masjid masbuk toh ya jemaah kerjaannya. Semakin dekat masjid malah semakin menganggap enteng seolah. Sampai masuk masjid. Maka dalam hadis yang lain, ma min rajul yatatahhar fa yuhsinu tuhur summa ya'midu ilal masjid. Siapa yang di rumahnya, tidak ada seorang laki-laki yang di rumahnya bersuci, memperbagus. Di rumah itu juga wudu ya jemaah, takhlil bagus, masya Allah ya, bagus. Kemudian pelan gitu ya, bagus ya jangan ceprok ya Allah, subhanallah. Kemudian summa ya'midu ilal masjid, kemudian terpacu yakni langsung mengarah ke masjid, tidak kemana-mana, tidak mumpar-mampir. Ayo Pak sini Pak, mampir sih Pak. Oh tidak usah didengar itu orang-orang kayak gitu tuh.
Kalau ke masjid itu sudah nggak usah didengar, sudah langsung ke masjid. Maka ila kata Allah bi kulli khutwah hasanah, setiap langkah kebaikan diangkat derajat, digugurkan. Ada 3, dicatat pahala, diangkat derajat, digugurkan dosa. 3 jemaah. Baik. Yang kedua, annal malaikah tad'u lahu dama fi musallah. Malaikat mendoakan terus selamanya di masjid itu. Subhanallah, selama di masjid jadi. Dengan apa doanya malaikat? Bi rahmati wal maghfirah wa taufiqihi litaubat. Yani rahmat, maghfirah, taufik untuk bisa bertobat kepada Allah. Maka demi Allah ya ikhwan, wallahil azim, ruginya orang yang tidak ke masjid. Ini enggak didapatkan semua ini. Namun tadi syaratnya jangan dianggap enteng juga syarat ini. Wudu senantiasa di rumah, perbagus wudu, kemudian jalan kaki. Terus angel, syaratnya berat ya. Yang ketiga, husuluhu ala ajrin tidharis shalah, juga dapat apa? Pahala menunggu salat. Dicatat pahala menunggu salat. Nah, baik, saya rasa cukup insyaallah. Kemudian faedah dari hadis yang mana? Tapi kita masuk sekarang hadis yang ketiga, hadis Abu Hurairah. Itu kan hanya murojaah aja, kan sudah kemarin. Baik. Sekarang hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, asqalu salati alal munafikin. Salat yang paling berat atas orang-orang munafik, salatul isya wa salatul fajr, adalah salat isya dan salat fajar. Maka kalau kita pun berat jemaah, berarti ada sesuatu di dalam hati kita dari sifat-sifat kemunafikan. Tapi bukan nifak akbar ya. Kalau dia orang Islam, malas salat isya, malas salat fajar, ini terasa berat. Kalaupun berangkat terasa berat dan malas ya, maka ada sesuatu. Oleh karena itu orang yang merasa ringan salat isya berjamaah, salat fajar berjamaah ke masjid, maka itu diantara cara kita melepaskan diri dari sifat-sifat kemunafikan. Dan nanti akan kita bahas diantara karakteristik sifat-sifat munafik yang kita sebut insyaallah. Walau ya'lamuna ma fihima, dan seandainya manusia tahu apa pahala di dalam salat subuh, salat isya tersebut, la atauhuma, niscaya mereka akan mendatangi ke masjid, walau habwa, walaupun merangkak. Walaqad hamamtu, dan sungguh saya berkeinginan ya, an amura bis shalah fatuqam, untuk memerintahkan salat lalu salat didirikan, tapi Nabi enggak mengimami, ingin seperti itu gitu. Tsumma amura rajulan, kemudian aku perintahkan orang untuk falyusalli bin nas, mengimami manusia. Yani Rasul itu ingin sekali-kali ya, beliau tidak sholat lalu beliau wakili orang untuk sholat. Ini menunjukkan imam itu kalau dia ada uzur wajib untuk memerintahkan, menunjuk sebagai wakil. Dari hadis ini, lalu sholat bersama manusia. Summa antalik, lalu aku kemana, kata Nabi, aku lalu pergi. Ma'i birijalin, bersama aku beberapa orang juga ya. Ma'ahum, lalu beberapa orang yang pergi bersamaku, kata Nabi. Pergi kemana maksudnya? Pergi keliling ke rumah-rumah kaum muslimin. Siapa yang tidak sholat dibakar rumahnya. Ingin seperti itu Nabi itu gitu loh. Cuman kan tidak kesampaian. Tapi Nabi berkeinginan seperti itu, Nabi tidak kesampaian. Lalu apa? Ma'ahum huzamun min hatab, lalu bersama mereka membawa seikat dari kayu bakar ya. Lalu berangkat kepada kaum, ila qaumin la yashhaduna shalah, yang tidak ikut salat berjamaah. Datangi siapa yang tidak ikut salat berjamaah. Lalu untuk apa? Dibawanya kayu bakar, fa uharriqu alaihim buyutahum binnar, lalu aku bakar rumah mereka dengan api. Jadi Rasul tuh ingin ya sekali-kali tidak salat wes, imame gitu ya, wakili Rasul, lalu Rasulnya bersama sahabat yang lain bawa kayu bakar untuk bakar siapa saja yang di rumah ndak ke masjid. Itu yang dimaksud. Taib. Hadis ini jemaah sekalian sangat agung sekali tentang masalah salat berjamaah ya, tentang masalah salat berjamaah. Taib.
Kita ambil beberapa faedah dari hadis. Ini hadis yang ketiga ya. Hadis ini adalah temanya tentang apa? Bayan hukmi salatil jamaah. Menjelaskan tentang hukum salat berjamaah. Dijadikan dalil oleh ulama yang mengatakan wajib. Karena tidaklah Nabi ingin membakar rumah yang tidak ikut salat berjamaah, menunjukkan memang itu menunjukkan beratnya perkara ketika tidak salat berjamaah. Nah, dari hadis ini yang pertama kita ambil faedah jamaah, bahwa setiap salat bukan hanya isya dan subuh, semua salat ya sebenarnya berat bagi orang munafik. Semua salat. Sebagaimana Allah berfirman di surah Taubah ayat 54 dan juga Allah berfirman di surah An-Nisa ayat 142. Ini dua ayat tentang sifat munafik. Allah mengatakan apa tentang orang munafik di surah At-Taubah? Wala ya'tunas salata illa wa hum kusala. Dan tidaklah mereka mendatangi salat berjamaah kecuali dengan malas jamaah. Wala yunfikuna illa wa hum karihun. Dan tidaklah mereka berinfak kecuali mereka membenci. Yani infaknya infak tapi sambil dongkol. Ya pokoknya infak barang ini. Dongkol gitu jemaah seolah-olah. Terus yang kedua di surah An-Nisa ayat 142 Allah berfirman, Innal munafiqin yukhadi'un Allah. Orang munafik itu nipu Allah. Lalu Allah wa huwa khadi'uhum. Allah balas tipu daya mereka. Lalu kata Allah wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau dia salat orang-orang munafik, salatnya dalam keadaan malas. Dari ayat ini berarti semua salat yang 5 waktu berjamaah berat bagi orang munafik. Namun para jamaah, lebih dikhususkan ini lebih berat lagi gitu ya. Paham ya jemaah? Semua salat bagi orang munafik berat. Namun ada yang lebih berat lagi. Salat apa? Nah, ini dia dua salat ini. Apa sebabnya? Apa sebabnya salat Isya dan salat subuh ini lebih berat bagi orang munafik dibanding salat yang lainnya? Yang lainnya pun berat, tapi ini kenapa lebih berat? Jemaah, karena salat Isya adalah waktu sukuni warrohah. Salat Isya, salat saat istirahat, saat tenang di rumah. Sehingga berat untuk meninggalkan istirahat, tenang. Sementara subuh jemaah, wallahi subuh waktu ladzatin naum. Subuh enak-enak turu. Subuh itu coba jemaah, ada orang enggak bisa tidur jam 1, jam 2, jam 3. Ya enggak tahajud, enggak bisa tidur. Jemaah Allah giliran 5 menit menjelang azan nikmat tidur itu ya Allah. Sampai bangun jam 7, jam 8. Dikencingi setan telinganya waliyadzubillah. Ya, apa nih? Azan dulu? Hah, baik. Berarti lebih cepat ini. Ya, antum dibohongin sama ini ya berarti. Baik. Kemudian yang kedua jemaah. Hadis ini menunjukkan keutamaan dua salat ini. Salat subuh dan salat Isya. Banyak kaum muslimin coba untuk perhatikan masjid-masjid kalau maghrib penuh, masya Allah. Seolah maghrib itu penting daripada yang lain. Betul tidak? Giliran Isya ndak ono yang masjid Isya kadang imam kalau muadzin tak berdua bertiga kadang. Yang maghrib tadi banyak. Harusnya kita nih kalau mau milih nih, Isya ini penting. Maka lihat di sini keutamaan salat Isya dan salat subuh. Ini antum kasih judul kekhususan, keistimewaan salat Isya dan salat subuh. Ya. Dan berarti keutamaan secara khusus. Yang pertama jemaah, keutamaannya. Annal muhafadzata 'alaihima amanun minan nifaq. Orang yang menjaga dua salat ini nih, dia tertib ke masjid terus, enggak pernah telat, masya Allah, tabarakallah, maka dia diamankan, terbebas dari sifat-sifat kemunafikan. Itu yang pertama. Sebagaimana dalam hadis tadi, asqalu salati al munafiqin salatul isya'i wal fajr. Yang kedua jemaah, fihi ma ajrun kabir. Kedua salat ini pahalanya lain dibanding salat lainnya, lebih besar dia. Berdasarkan hadis tadi, law ya'lamuna ma fihi ma. Seandainya tahu tentang Isya dan subuh ini pahalanya, la atauhuma walau habwa, akan mendatangi masjid itu walaupun dia harus merangkak sekalipun. Saking pentingnya dan besarnya tentang dua salat ini. Kemudian jemaah, yang keberapa? Yang ketiga, al muhafadzatu alaihima ta'dilu qiyamal lail.
Orang yang menjaga salat isya, salat subuh berjamaah di masjid, maka pahalanya, untuk pahalanya seperti salat tahajud. Nek salat isya seperti tahajud separuh malam, bukan kayak antum 11 rakaat dalam 2 menit, 3 menit, bukan jemaah. Tapi tahajud separuh malam. Tapi kalau subuh, faka'annama qiyama laila kullah. Kalau salat subuh berjamaah pahalanya seperti tahajud semalam suntuk. Adzan dulu. Adzan dulu, fadhal adzan dulu, nanti kita lanjutkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azzakumullah. Tadi ada yang terlewat dulu, antum tambahkan.
Kenapa? Sebab orang-orang munafik merasa lebih berat terhadap kedua salat, yaitu subuh dan salat isya. Yang pertama apa tadi jemaah? Anna salat al-isya waktu rahah ba'da ta'bin nahar, wa salatul fajar fi waqti ladzatin naum. Karena yang pertama, jadi ada dua sebabnya. Sebabnya ada dua. Yang pertama, karena salat isya adalah waktu istirahat, dan salat subuh waktu apa? Waktu enak-enaknya tidur. Nah, yang kedua sebabnya sekarang, anna al-mura'a fihima mafqudatun ghaliban. Sebab yang kedua, di salat subuh, di salat isya tidak banyak orang yang lihat karena gelap. Sementara orang munafik kalau salat ingin apa jemaah? Yura'unan nas. Ini sebabnya. Nah, ini diantara dua sebab. Kita lanjut tadi apa? Keutamaan salat isya, salat subuh berjamaah. Apa yang pertama tadi? Kita ulangi lagi. Apa yang pertama? Terbebas dari sifat kemunafikan. Yang kedua, pahala yang besar. Dari dalil tadi, la ya'lamun nas ma fihima. Terus yang ketiga, taib. Di dalam hadis Utsman bin Affan disebutkan, kata Nabi, man shalla al-isya, man shalla al-isya fi jamaah, man shalla al-isya fi jamaah. Jemaah, antum kalau sedang ngaji seperti ini, terkadang ustaz menyampaikan hadis, antum catat saja potongannya yang penting. Enggak harus ya, antum kan enggak bisa juga, enggak belajar imla ya enggak bisa. Atau yang penting catat saja potongannya. Man shalla al-isya. Nah, nanti antum cari lengkapnya hadis, anak kasih sekarang. Antum yang punya Android, yang punya pokoknya Play Store, nanti silakan tak kasih aplikasinya untuk mencari hadis. Nanti langsung muncul hadis itu. Asal antum masukkan nanti, nih, tulis dengan bahasa Arab. Aplikasi yang namanya dengan bahasa Arab Al-Bahithul Hadisi. Al-Bahithu Al-Hadisi. Di sini nih, di sini ya. Nanti muncul man, antum tulis. Man shalla al-isya. Oh, saya gini mudah nih ikhwan, wallahi zaman dulu nih. Sekarang langsung keluar hadis isya ya, fi wes ngenotnya mungkin metu langsung seret. Oh, sinyalnya lemot ya. Wes pokoknya ini caranya ya, langsung keluar itu hadis seret syarah jadi syarah muncul. Man shalla masih tambah terus ke bawah banyak hadis. Nanti antum pilih, oh yang berkaitan dengan salat isya tadi. Man shalla al-isya fi jamaah. Oh, musibah kalau Indonesia ikhwan. Ya enggak ada ikhwan, enggak ada yang buat. Baik ya. Apa tadi? Al-Bahithu Al-Hadisi. Ya, Masya Allah, itu luar biasa. Dan ada syarahnya, termasuk lengkap takhrijnya, riwayat fulan, riwayat siapa gitu. Baik. Kata Nabi, man shalla al-isya fi jamaah fa ka'anna maqaman nisfal lail. Siapa yang salat isya berjamaah maka dia seperti dia salat separuh malam. Yani mendapat pahala. Lalu wa man shalla subha fi jama'atin. Lalu siapa yang salat subuh berjamaah fa ka'annama shalla al-laila kullah. Maka seperti dia salat semalam suntuk. Yani menunjukkan keutamaan apa jemaah? Keutamaan salat isya, salat subuh. Nah, tapi syaratnya apa tadi? Fi jamaah. Ya, baik. Kemudian faedah dari hadis kita ambil faedah bahwa anna takhalluf anis shalah ma'al jamaah min sifati ahli nifaq. Bahwa yang tidak berjamaah itu sifat di antara sifat kemunafikan. Ya. Baik, oleh karena itu kita tambahkan faedah sekarang. Faedah tambahkan, antum kasih judul sekarang faedahnya, di antara sifat-sifat orang munafik. Yang pertama jemaah. Yang pertama, qillatu dzikrillah.
sifat munafik seperti ini supaya kita menjauhinya gitu loh jemaah. Yang pertama, qillatu dzikrillah, sedikit dia zikir kepada Allah. Yani zikir dia kepada Allah namun sedikit. Makanya kita diperintah oleh Allah apa? Untuk zikir yang banyak, bukan sedikit atau bukan sekedar berzikir. Fadhkurullah dzikran katsira. Nah, mana dasarnya ini? Tadi dia wa idza qamu ila shalah qamu kusala, An-Nisa ayat 142. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala wa la yadhkurunallaha illa qalila. Wa la yadhkurunallaha illa qalila. Yang kedua ikhwan, sifat munafik, at-takhalluf an salatai al-fajr wal isya. At-takhalluf an salatai al-fajr wal isya berdasarkan hadis ini. Yani berat untuk salat isya dan salat subuh berjamaah. Yang ketiga, sifat orang munafik al-kasal anis shalah, malas salat secara umum. Malas. Dasarnya tadi An-Nisa 142 ditambah satu lagi tadi surat apa? At-Taubah. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Yang keempat ikhwan, ar-riya. Ar-riya juga di surah An-Nisa 142. Yura'unan nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Yang kelima ikhwan, al-kadzib wa ikhlaful wa'd, dusta dan suka ingkar janji. Dusta ingkar janji seperti hadis Nabi, ayatul munafik salasun idza haddatsa kadzaba. Tanda munafik 3. Yani orang Islam kalau suka dusta berarti dia tidak kafir, dia tidak kufur, tidak nifak akbar kekal di neraka, tidak, atau fidarkil asfali minan nar, dia di bawah kerak neraka seperti orang munafikin nifak i'tiqadi, nifak akbar, tidak. Namun muslim ini tetap muslim, tapi dia tersusupi sifat-sifat kemunafikan, yakni kufur pun kufur kecil. Ya, jemaah, jangan sampai orang berdalil ya munafik itu di bawah keraknya jahanam. Lalu dia berdalil dengan hadis, yaitu kalau berkata-kata dusta, oh berarti ente di keraknya neraka yang dusta ini. Subhanallah jemaah. Kemudian wa idza wa'ada akhlaf, kalau janji ingkar janji, wa idza tumina khan, kalau diamanati dia khianat. Baik, yang keenam ikhwan, di antara sifat munafik al-amru bil munkar wa nahyu 'anil ma'ruf. Apa artinya? Al-amru kan harusnya al-amru bil, ini ndak, al-amru bil munkar wal al-amru bil munkar wan nahyu 'anil ma'ruf, kebaikan dicegah, kebaikan dibubarkan kalau kebaikan-kebaikan. Tapi giliran kemaksiatan didukung. Nek kalau sudah joget dangdutan itu didukung itu. Nek giliran kebaikan dibubarkan. Ayatnya mana? Wa idh yaqulul munafiqun walladzina fi qulubihim marad. Mana? Al munafiqun wal munafiqat ba'duhum min ba'd. Ya. Al munafiqun wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Nah. Surat apa itu? Tolong dicari nanti ya. Pokoknya orang munafik memerintah yang munkar, melarang yang ma'ruf. Nah, yang ketujuh, at-takdzib li wa'dillahi wa rasulih, mendustakan janji Allah dan Rasulnya. Makanya orang munafik kalau sholat bukan karena berharap beriman kepada Allah atau karena berharap pahala dari sholat, bukan, karena dia sudah tidak beriman. Makanya sholat karena supaya ya cari aman lah, disebut muslim. Nah ini ayatnya, wa idh yaqulu al munafiqun walladzina fi qulubihim marad ma wa'adna Allah wa rasuluhu. Yang kedelapan, adamul fikhi fid din. Adamul fikhi fid din. Allah berfirman, walakinal munafiqina la yafqahun. Namun orang munafik tidak memahami. Yani orang munafik itu tidak paham agama, jahil. Ini karakternya, orang yang bodoh kepada agama ini karakter di antara sifat munafik jemaah. Tidak harus ya setiap yang bodoh dari kalangan muslimin munafik, tidak.
tapi itu sifat-sifat kemunafikan, itu bodoh kepada agama, nggak mau ngaji. Lihat orang-orang munafikun. Kemudian yang keberapa? Nah, al-ihtimam bil-zahir wa ihmalul batin. Selalu mengutamakan penampilan, tidak mementingkan bagaimana batin, hakiki dan hati, tidak. Yang penting penampilan berjamaah. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Allah mengatakan di surah Al-Munafikun, kalau lihat mereka itu Masya Allah badannya ya menakjubkan. Mereka selalu memperhatikan badan, memoles penampilan. Namun hati, wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah. Seperti kayu yang diinjak nggak ada harganya. Yani omongannya nggak ada harganya. Nggak ngerti tentang batin. Nah, baik. Terus kemudian faedah dari hadis berikutnya, bagi imam, annal imam idza arada lahu syughlun yastakhlif man yusalli bin nas. Imam apabila ada arada, yani ada uzur yang menyibukkan, ada halangan yang menyibukkan, maka yastakhlif, harus mencari pengganti. Nah, ini tentu bagi imam-imam rawatib dan semisalnya, untuk supaya nanti manusia atau penggantinya salat bersama kaum muslimin. Nah, saya rasa cukup insyaallah. Kemudian mungkin nanti kita kalau ada yang bertanya, tafadhol. Baik. Apakah orang yang diperintah untuk menyembelih mesti ke kurban? Karena tadi sudah dibahas agak panjang lumayan. Padahal cuma basa-basi kurban itu. Basa-basi aja. Mengaji kita Umdatul Ahkam bab salat jamaah. Tapi mesti. Nah, orang yang diperintah untuk menyembelih kurban mendapat pahala seperti yang berkurban. Taib. Nah, para jamaah sekalian, di dalam sebuah kaidah disebutkan mandala ala al-khair kafa'ilihi, termasuk al-musabbib laha hukmul mubashir. Kaidah yang pertama diambil dari hadis bahwa siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka mendapatkan pahala yang serupa. Yani terlaksananya kurban seseorang, ya kalau dalam masalah pahala dapat pahala. Ya. Bahkan orang niat tok saja dapat pahala. Makanya jemaah sekalian, berkurban nih kemarin tentang video Ustadz Erwandi hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau, guru kita ya, ilmunya Masya Allah beliau. Cuman orang yang potong video sehingga membuat orang bingung. Ustadz Erwandi insyaallah hafizahullah mengatakan nggak boleh beli kurban sebelum tanggal 1. Maksudnya ini bab masalah mentakyin jemaah. Jadi kita ini orang niat kurban itu ada 3 macam niat. Pertama niat rencana tok. Wis aku insyaallah tahun ngarep tak kurban, ini niat tok. Yang kedua, ini niat betul-betul dia membeli. Dan yang ketiga, niat tok membeli enggak cukup jemaah. Enggak cukup niat lalu membeli daging, membeli binatang kurban enggak cukup. Harus yang ketiga, niat itu dibenarkan dengan ta'yin. Nah, harus mentakyin. Mentakyin itu menetapkan kalau ini adalah hewan kurban. Konsekuensinya jemaah, kalau kita sudah mentakyin ini hewan kurban, perhatikan ini. Ketika hewan itu hilang atau mungkin mati dan semisalnya, maka dan kurban kita sah, Masya Allah. Padahal kita kan tidak nyembelih karena kabur atau hilang. Karena kita sudah mentakyin, maka kurban kita sah. Itu maksud Ustaz Erwandi hafizahullah. Bukan berarti harus membeli. Makanya Syekh Utsaimin ditanya, Syekh kalau kita mentakyinnya bulan-bulan sebelumnya, kata Syekh tidak masalah, cuman resiko kan belum waktunya. Jadi resiko nanti kalau hilang berarti harus ganti milik. Dan kita tidak boleh mengganti atau tidak boleh menjual kecuali mengganti dengan yang serupa, nggak boleh cuma.
Dijual lalu diganti dengan serupa nggak boleh ya, kecuali dijual diganti dengan yang lebih bagus baru boleh, karena bukan hak kita lagi tapi milik Allah kalau kita sudah mentakyin. Sehingga para jamaah sekalian, kalau kita sudah mentakyin, ketika kurban kabur atau hilang, maka itu nanti ketika disembelih sama orang itu sah, walaupun nanti tanggalnya mungkin lewat, sah, kurban kita sah. Maka kurban itu dianjurkan mentakyin itu kita dengan mulut. Ini kurban saya, misalnya dengan mulut kita ucapkan seperti nadar, mentakyin itu. Saya nadar nanti puasa karena Allah, itu nadar. Kalau sembuh sakit saya nadar sembelih, itu nadar. Atau kasih tanda cuma. Maka kurban-kurban biasanya para salaf dahulu, hatta Rasul SAW memberi tanda. Apa tandanya? Dikalungi. Nah kalau hewan dikalungi, mana ini hewan milik Allah. Itu di zaman jahiliyah pun ma'ruf, di zaman jahiliyah ma'ruf. Tidak ada orang berani ganggu, karena ini adalah hak Allah, ini sudah milik Allah lagi. Baru boleh mengganggu itu. Yani tidak ada orang yang nyembelih dimakan, tidak, tapi disembelih nanti pada waktunya, itu Idul Adha. Jelas semuanya? Itu dia, makanya mentakyin penting, mentakyin. Jadi kalau sekedar dapat pahala, orang niat tok tanpa beli kurban, ya dapatnya pahala, termasuk yang menyembelih, ya dapat kalau pahala, tapi tidak dianggap penyembelih pekurban. Tidak dianggap, tapi pahala jemaah. Beda loh jemaah. Pahala haji umroh yang sholat syuruk 2 rakaat, pahala haji umroh. Tapi apakah dia dianggap haji umroh? Tidak. Sholat subuh berjamaah di masjid dan sholat isya berjamaah di masjid, apakah dianggap dia sudah bertahajud? Jadi dia nggak usah tahajud anak. Kenapa? Anak sudah berjamaah subuh, nggak perlu anak tahajud. Masya Allah ya akhi, tahajud tetap. Cuman antum berjamaah sholat isya dapat pahala seperti pahala tahajud. Jelas maknanya ya? Sama halnya. Kalau yang nyembeli tetap dapat pahala. Nah, apa makna doa malaikat salawat pada teks Allahumma sholli alaihi wa Allahumma sholli, yani ya Allah rahmati, ya Allah ampun. Yani salawatnya malaikat itu doa rahmat dan ampunan. Salawatnya Allah bersalawat kepada makhluk, apa maknanya? As-sana fi malail a'la. Allah bersalawat maknanya Allah memuji di hadapan para malaikat. Kalau salawatnya Nabi Muhammad, salawatnya malaikat, salawatnya orang-orang beriman, maknanya apa jemaah? Ad-du'a bi rahmati wal maghfirati. Doa dengan rahmat dan maghfirah. Apabila yang berkurban si anak, namun karena satu dan lain hal, si anak tidak bisa menyembelih dan tidak bisa hadir untuk menyaksikan penyembelihan itu, sehingga yang menyaksikan kurban tadi adalah ayahnya. Apakah ini termasuk tingkatan yang kedua menurut Syekh Al-Utsaimin? Allah taala alam ya kawan. Insyaallah wallahu taala alam. Insyaallah termasuk, yang penting ada keluarga yang, karena dianggap satu keluarga dianggap yang ikut bergabung dalam berkurban, insyaallah taala. Afdal daripada tidak menyaksikan sama sekali gitu ya, dari keluarga yang berkurban. Namun kalau melihat hadis tentang larangan motong kuku, maka yang dilarang motong kuku cuman kepala keluarga saja. Yang berkurban. Ya, yang berkurban. Adapun anaknya, istrinya boleh potong kuku. Ya. Maka yang afdal menyaksikan tentu yang berkurban langsung, bukan anggota keluarganya gitu. Namun insyaallah walaupun tetap mendapatkan keutamaan daripada tidak menyaksikan sama sekali. Apakah orang yang sudah bertaubat nasuh apa masih diazab oleh Allah di neraka karena dosa yang dilakukan oleh orang tersebut? Taib jamaah, subhanallah, yang namanya taubat kata Nabi, perhatikan hadis ini, at-taibu minadz-dzanbi kama la dzanbala. Orang yang taubat dari dosa itu seperti tidak pernah berdosa. Kita kalau mencoret di buku, di kertas putih, kita hapus, ada bekasnya enggak? Terkadang kalau kita ada bekasnya jemaah. Tapi kalau kita taubat kepada Allah, dihapus oleh Allah, dihapus, memang tidak ada bekas sama sekali. Ya, memang ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan setiap orang yang dosa itu yang mesti pengaruh dosanya, namun dalam hadis tersebut bahkan yubadillahu sayyi'atihim hasanat, bahkan diganti dengan hasanat, dimasukkan surga pula. Subhanallah, ini
luasnya rahmat dan ampunan Allah, maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum salat masuk masjid sebelum maghrib, ya? Karena ada larangan salat. Itu dulu sudah dibahas dulu, ya. Atau mungkin tidak ngaji dulu. Taib, dikecualikan salat-salat yang memiliki sebab, seperti tahiyatul masjid, walaupun di waktu terlarang boleh. Nah, salat jenazah dan semisalnya. Apakah boleh salat sunnah ketika salat Id yang diadakan di masjid? Naam. Kalau salat Id itu di masjid, maka salat berlaku tahiyatul masjid. Tapi kalau di lapangan enggak boleh. Langsung aja duduk, tidak ada tahiyat lapangan. Atau qabliyah juga tidak ada jemaah, ya. Tidak ada qablal Id, tidak ada juga ba'diyah. Bagaimana bila kita tidak sengaja tertidur dan waktu menunjukkan salat berjamaah sudah usai, apakah kita tetap harus salat di masjid atau di rumah saja? Cukup di rumah jemaah. Cukup di rumah kalau kita sudah terluput salat berjamaah, sebagaimana ada asar dari Ibnu Umar. Apalagi di masjid yang memang tidak dilakukan, yang berpendapat tidak dilakukan salat berjamaah 2 kali di masjid tersebut. Cukup di rumah kalau tertidur jemaah. Lebih afdal mana salat, yakni salat apa nih? Di rumah, salat ba'diyah apa ya? Taib. Salat ba'diyah di rumah tapi ke masjid naik motor. Taib. Salat qabliyah di rumah. Taib, tapi ke masjid naik motor. Nah, qabliyahnya di rumah ya, tapi ke masjid naik motor. Yani taib. Terus atau berjalan ke masjid namun salat qabliyah di masjid. Wah, ini antum anda nih bingung jawabnya mana yang afdal jemaah ya. Jadi qabliyah di rumah tapi nanti resikonya taib, qabliyah di rumah ke masjid jalan kaki itu yang afdal. Oh yes. Ya maka subhanallah. Salat sunnah di rumah pahalanya 25 derajat. Salat sunnah di rumah pahalanya 25 derajat. Maka usahakan tetap salat di rumah, tetap usahakan, walaupun nanti resikonya kalaupun harus terpaksa ya sudah, tidak apa-apa naik motor, namun tetap salat di rumah itu yang lebih afdal. Karena Nabi mengatakan ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura. Jadikan sebagian salat di rumah itu salat kalian di rumah, jangan jadikan rumah seperti kuburan. Lalu Nabi mengatakan afdalu salatil mar'i fi baitihi ila al-maktubah. Seafdal-afdal salat seorang itu di rumahnya kecuali salat fardu. Maka insyaallah kalau masalah urutan-urutan kita mana, kalau ada 2 yang afdal mana yang kita dahulukan gitu loh maknanya. Yang paling afdal yang kita dahulukan. Ya, baik. Yang berkurban tidak boleh memotong bulu rambut kuku. Baik. Terus, apa pertanyaannya? Semisal lupa, terlanjur, taib. Kalau lupa dan terlanjur maka tidak ada kafarat, tidak ada denda, tapi cukup dia untuk beristighfar. Adapun yang sedang haji umrah, karena orang yang berkurban itu disejarkan seperti orang yang sedang haji umrah jemaah. Hikmahnya. Namun berbeda hukumnya. Yang sedang haji umrah wajib membayar dam. Ya, wajib membayar dam. Tapi kalau yang tidak sedang haji umrah maka cukup dia cukup dia bertobat kepada Allah. Tapi kalau tidak sengaja haji umrah pun dimaafkan, ya. Kalau tidak sengaja misalnya orang sedang umrah atau sedang ihram ya, lalu pakai peci kan itu pembatal, termasuk yakni pembatal ihram. Namun kalau lupa ya segera saja diangkat lagi. Nah, kalau lupa. Berkaitan dengan salat di masjid yang terdekat dengan kita. Kebetulan Anda memilih salat di masjid yang lebih jauh dikarenakan di masjid yang dekat dengan Anda selain banyak bid'ahnya, ternyata di mana-mana bid'ah ini lumayan ya. Juga di depan masjid tersebut terdapat kuburan. Nah, kalau kuburan bukan hanya bid'ah, enggak boleh salat di sana. Karena tidak sah salat di sana, walaupun kuburan di depan, di kiri, di kanan, tidak sah salat di sana karena Nabi mengatakan la tusallu ilal kubur la'natullah alal yahud ittakhadhu qubur anbiyahim masajid. Tidak boleh. Boleh salat di kuburan di masjid yang ada kuburan jika kuburan bukan di area masjid dan terpisah dengan jalan atau adanya tembok pembatas, tidak masalah.
Tapi walaupun ada pembatas, walaupun batasnya sampai 2 meter, 3 meter pun, tapi masih di area masjid, maka tetap tidak boleh sholat di sana. Maka kalau seperti itu kondisinya, maka wajib antum cari sholat di tempat yang lain. Namun tetap nanti konsolidasi dengan masyarakat, ya, berbaur dengan masyarakat, karena kita tidak sholat di sana, atau sampaikan alasannya seperti itu. Dia kasih nasihat, bahkan kalau bisa dipindahkan kuburannya ke kuburan kaum muslimin. Tapi kalau kuburan kiai ya sudah susah, dia dipindahkan, tidak mau mereka. Maka ini musibah. Allah Ta'ala alam yang bisa dibahas dan bisa dijawab. Mudah-mudahan yang kita bahas bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.